Halo adik-adik, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kimia kita ya. Adapun topik pembahasan soal kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai stoikiometri. Sebelum kita memulai pembahasan soal atau pembelajaran kimia kita, jangan lupa kalian subscribe dan share video ini dan tekan notifikasi loncengnya jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Di sini disebutkan bahwa logam aluminium AR-nya 27 sebanyak 5,4 gram dilarutkan dalam 600 ml asam sulfat 1 molar menurut persamaan reaksi. Ini persamaan reaksinya. Volume gas H2 dalam liter yang terbentuk dalam keadaan standar adalah, jadi kita ingat kembali V keadaan standar atau VSTP disingkat, itu rumusnya adalah mol dikali 22,4. Nah, ini yang harus kita ingat ya rumusnya untuk mencari volume pada keadaan standar. Oke, di sini kalau kita lihat volume yang ditanya adalah volume gas H2. Maka untuk mencari volume gas H2 pada keadaan standar itu kita harus cari mol H2-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari mol H2 dari soal kita bisa melihat di sini ada massa dari aluminium sebesar 5,4 gram. Nah, ini kita harus ubah dulu massa aluminiumnya menjadi mol. Nah, kita cari mol Al-nya dengan menggunakan rumus massa dibagi AR atau MR ya. Karena aluminium ini dia merupakan unsur sehingga masanya dibagi AR. Ini 5,4 per 27. Nah, ini hasilnya adalah 0,2 mol. Ini mol aluminiumnya. Kemudian kita cari mol dari asam sulfat karena di sini kita juga bisa cari mol dari reaksi asam sulfat ini. Jadi mol dari H2SO4 atau asam sulfat itu adalah M dikali V karena dia bentuknya larutan ya. Maka untuk mencari molnya M kali V. Nah, di sini molaritas yang digunakan 1 molar kita kali dengan volume asam sulfatnya 600 mili. 600 dikali 1 hasilnya adalah 600. Satuannya milimol. Satuannya milimol karena kita menggunakan volumenya dalam satuan mili. Nah, kalau kita lihat mol dari aluminium dan asam sulfat ini satuannya belum sama. Yang aluminium satuannya mol, sedangkan asam sulfat atau H2SO4 satuannya milimol. Nah, kita samakan saja, yang milimol ini kita jadikan mol. Caranya adalah kita bagi dengan 1000. 600 dibagi 1000 hasilnya adalah 0,6 mol. Nah, sekarang satuannya sudah sama ya, sama-sama mol. Nah, langkah selanjutnya, karena ada 2 mol reaksi yang diketahui yaitu aluminium dan H2SO4 diketahui, maka kita harus membuat mula-mula reaksi sisa ya. Nah, itu konsep dasar yang kawan-kawan harus pahami. Nah, kita tulis dulu reaksinya 2Al ditambah 3H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah dengan 3H2. Nah, kalau kita lihat reaksinya ini udah setara ya. Karena Al-nya di kiri 2, di kanan juga 2. S-nya 1 kali 3. Di depan ini ada koefisien 3. 3 kali 1 kan 3. Al di sini, di kanan juga 3. Di dalam ada 1, di luar kurung ada 3. Nah, ini kalau kita lihat jumlah atomnya di kiri dan kanan udah sama semua. Berarti reaksi ini sudah setara. Maka kita buat mula-mula reaksi sisa. Nah, ini mula-mula reaksi sisa kita buat karena ada 2 mol dari reaksi yang sudah diketahui. Maka kita harus selalu buat seperti ini. Itu konsep dasar yang harus kita pahami. Nah, mula-mula mol dari aluminium itu sebesar 0,2 dan mol dari asam sulfat mula-mulanya 0,6. Sedangkan mol untuk produk itu mula-mulanya tidak ada karena produk belum terbentuk di awal reaksi. Dia terbentuk setelah reaksi terjadi. Nah, selanjutnya karena ada 2 mol reaksi yang sudah diketahui, kita harus tentukan yang namanya reaksi pembatas atau reaksi yang habis dalam reaksi ini. Caranya sangat mudah, tinggal kita bagi masing-masing mol reaksi ini dengan koefisiennya. 0,2 bagi 2 hasilnya 0,1. 0,6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 0,2. Nah, kalau kita lihat 0,1 dengan 0,2 yang lebih kecil adalah 0,1. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa aluminium ini dia habis dalam reaksi kimia ini. Nah, maka kita kurang dengan 0,2. Nah, jadi acuan kita untuk mencari mol yang belum diketahui itu adalah mol dari reaksi yang habis ini ya, yang harus kita pahami. Nah, karena kita butuhnya hanya mol H2, maka kita cukup mencari mol H2-nya saja dengan menggunakan konsep perbandingan koefisien reaksi ya. Jadi mol H2 itu adalah
koefisien H2 atau koefisien yang ditanya itu nilainya 3 per koefisien reaksi pembatasnya aluminium itu 2 dikali dengan mol aluminium atau yang habis dalam reaksi ya, nilainya 0,2. Maka hasilnya adalah, ini kita bisa coret, 0,1 dikali 3 itu hasilnya adalah 0,3 mol. Nah, inilah mol dari H2-nya sebesar 0,3 mol. Kawan-kawan juga bisa mencari mol misalnya H2SO4. Konsepnya sama dengan menggunakan perbandingan koefisien. Misalnya kita mau cari mol dari H2SO4 ya. Ini 3 banding 2 karena koefisien H2SO4-nya 3, kita taruh di atas. Koefisien fraksi pembatas Al 2 atau diletakkan di bawah dikali dengan mol dari Al-nya 0,2. Nah, ini juga bisa kita cari. Tapi kita tidak membutuhkan mol H2SO4 yang tersisa ya. Kita hanya butuh mol dari H2-nya saja. Nah, tinggal kita cari volume dari H2 pada STP tadi. Karena molnya sudah ada, nilainya 0,3, kita kali dengan 22,4. 0,3 dikali 22,4 hasilnya adalah 6,72, satuannya otomatis dalam liter. Maka kita sudah menemukan jawabannya ada di option yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan reaksi berikut. Ini ada reaksinya, kalian bisa lihat di soalnya. Dalam wadah tertutup, 0,4 mol NH3 direaksikan dengan 0,5 mol NO2. Jika reaksi berlangsung sempurna, zat yang tersisa adalah... Jadi kalau kita lihat ini reaksinya sudah ada, dan reaksi ini kalau kita lihat sudah setara karena jumlah atom di reaktan dan produknya sudah sama semua. Kita tulis dulu reaksinya. Nah, di sini yang ditanya adalah zat yang tersisa. Nah, kalau kita lihat di soal ini, mol dari masing-masing pereaksinya itu sudah diketahui ya, yaitu mol mula-mula dari pereaksi NH3-nya 0,4, sedangkan mol mula-mula dari NO2-nya sebesar 0,5 mol. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan reaksi pembatasnya atau reaksi yang habis dalam reaksi ya. Caranya sangat mudah, kita tinggal membagi masing-masing mol reaksinya dengan koefisiennya. Di sini kalau kita lihat NH3 ini molnya sebesar 0,4 dibagi dengan 8. Sedangkan yang NO2 molnya sebesar 0,5 dibagi dengan koefisiennya 6. Jadi hasil bagi yang lebih kecil yaitu adalah yang 0,4 dibagi 8. Sehingga kita sudah bisa menyimpulkan bahwa reaksi yang habis yaitu adalah yang NH3 ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan mol dari reaksi NO2 yang tersisa. Untuk mencari mol NO2 kita menggunakan acuan mol yang habis ini ya, dengan menggunakan rumus perbandingan koefisien reaksi. Di sini koefisien NO-nya 6, kita letakkan di atas. Kita bandingkan dengan atau kita bagi dengan koefisien dari reaksi yang habis yaitu NH3 8, kita kali dengan mol dari NH3-nya yaitu sebesar 0,4. Jadi ini 6 kali 0,4 itu hasilnya 2,4 ya. 2,4 dibagi 8 itu hasilnya adalah 0,3. Sehingga karena di kiri itu operasinya dikurang, jadi 0,5 dikurang 0,3, jadi sisa dari mol NO2 yaitu sebesar 0,2 mol ya. Jadi kita sudah bisa mendapatkan jawabannya yakni 0,2 mol NO2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Reaksi pembakaran etana sebagai berikut. Ini reaksinya bisa dilihat di soalnya. Volume gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran 50 ml gas etana dengan 300 ml gas O2 pada suhu dan tekanan tetap adalah. Jadi di sini yang ditanyakan adalah volume dari gas CO2 yang dihasilkan ya. Nah, di sini terjadi pada suhu dan tekanan tetap. Yang harus kita ingat bahwa pada suhu dan tekanan tetap itu volume suatu gas itu sebanding dengan koefisien reaksinya. Nah, di sini reaksinya sudah ada, kita tulis dulu C2H4 ditambah 3O2, ini hasilnya adalah 2CO2 ditambah dengan 2H2O. Nah, ini reaksinya sudah setara ya karena jumlah atom di bagian kiri atau ruas kiri dan kanannya sudah sama semua. Jadi reaksi ini bisa kita gunakan. Ini kita buat mula-mula reaksi sisa. Nah, selanjutnya kita tentukan reaksi yang menjadi reaksi pembatas. Di sini volume dari reaksi C2H4-nya sudah diketahui yaitu 50 ml dan volume dari gas O2-nya sudah diketahui juga yaitu sebesar 300 ml. Nah, karena volume dari reaksinya ini
ada dua, maka kita harus tentukan reaksi mana di antara kedua reaksi ini yang habis dalam reaksi ini. Caranya sangat mudah, kita tinggal bagi volume dari reaksi ini dengan koefisiennya. Ini C2H4, volumenya 50 dibagi koefisiennya 1, hasil baginya 50. Kemudian volume dari O2 yang bereaksi 300 dibagi dengan koefisien O2 di reaksi ini 3. 300 bagi 3, hasil baginya 100. Nah, kalau kita lihat hasil bagi yang lebih kecil yaitu dimiliki oleh yang C2H4 ini, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa yang menjadi reaksi pembatas atau reaksi yang habis dalam reaksi yaitu adalah C2H4. Jadi volume dari C2H4 ini akan menjadi acuan kita untuk mencari volume yang kita butuhkan. Nah, di sini kita mau cari tadi volume gas CO2 ya. Kita cari volume gas CO2-nya. Di sini untuk mencari volume gas CO2 kita menggunakan rumus perbandingan koefisien. Ini koefisien yang kita mau cari, CO2 nilainya 2, kita letakkan di atas, dibagi dengan koefisien reaksi pembatasnya yaitu C2H4, koefisiennya 1, dikali dengan volume dari gas C2H4-nya yaitu sebesar 50 mili. Sehingga kita mendapatkan besarnya volume gas CO2 yang terbentuk yaitu sebesar 100 ml ya. Jadi jawabannya ada di option B, 100 ml. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada suhu tinggi, reaksi antara Al, airnya 27, dan Fe2O3, Mr 160 berlangsung menurut reaksi berikut. Ini persamaan reaksinya. Jika 54 gram Al direaksikan dengan 320 gram Fe2O3, massa Fe atau besi ya, Ar-nya 56, yang diperoleh adalah. Jadi kalau kita lihat di sini massa dari aluminium dan reaksi Fe2O3-nya sudah diketahui. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus cari dulu mol dari masing-masing reaksi ya. Kita cari dulu mol dari reaksi aluminiumnya dengan menggunakan rumus massa dibagi Mr. Massa aluminium yang direaksikan ada 54 gram dibagi dengan Ar dari unsur Al-nya sebesar 27 ya. Ini 54 dibagi 27 hasilnya adalah 2 mol. Nah, ini mol dari logam aluminiumnya. Nah, kemudian kita cari juga mol dari senyawa Fe2O3. Rumusnya juga sama ya, massa dibagi Mr. Di sini massa Fe2O3 yang digunakan sebesar 320 gram. Kita bagi dengan Mr Fe2O3 di soal ada 160. 320 dibagi 160 itu hasilnya juga 2 mol. Nah, kalau kita lihat ini kita sudah mengetahui mol dari masing-masing reaksinya ya. Kita tulis dulu persamaan reaksinya, 2Al ditambah Fe2O3 itu produknya atau hasilnya adalah Al2O3 ditambah 2Fe. Nah, di sini yang ditanyakan adalah massa dari besi atau Fe yang diperoleh. Nah, rumus untuk mencari massa adalah N dikali Mr. Nah, di sini besi ini sebagai unsur ya, jadi dia Ar. Tapi bisa juga kita ganti rumusnya N kali Ar. Kalau unsur Ar, kalau senyawa Mr ya. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Kalau kita lihat Fe ini Ar-nya udah ada 56. Nah, yang kita perlukan adalah molnya. Karena mol dari Fe ini belum ada. Nah, cara mencarinya kita buat dulu mula-mula reaksi sisa. Karena 2 mol dari reaksi sudah diketahui, kita harus selalu buat ini ya, mula-mula reaksi sisa. Ini mol produknya tidak ada mula-mulanya. Mol dari aluminium mula-mulanya ada 2 mol. Mol dari Fe2O3 juga 2 mol ya. Nah, selanjutnya kita tentukan reaksi pembatas atau reaksi yang habis dalam reaksi. Di sini mol dari Al-nya 2 dibagi dengan koefisien Al-nya 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Mol dari Fe2O3 2, koefisien Fe2O3 di reaksi ini adalah 1, jadi hasilnya 2. Nah, yang harus teman-teman ingat, hati-hati ya, kita harus lihat juga reaksinya sudah setara atau belum. Nah, kebetulan reaksi yang di soal ini reaksinya sudah setara. Nah, kalau kita lihat hasil bagi antara mol reaksi dengan koefisiennya yang lebih kecil itu adalah yang Al, karena kita peroleh tadi hasil bagi mol dengan koefisiennya bernilai 1. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa aluminium ini sebagai reaksi pembatas atau sebagai reaksi yang habis dalam reaksi kimia ini. Nah, ini kita
kurang dengan 2 karena 2 kurang 2 nanti habis ya. Nah, kita sudah tahu bahwa Al sebagai reaksi pembatas, kita gunakanlah mol reaksi pembatas ini untuk mencari mol yang kita perlukan. Kita membutuhkan mol dari Fe ya, karena kita mau cari massa Fe-nya. Nah, untuk mencari mol Fe, kita gunakan lagi rumus perbandingan koefisien reaksi. Di sini koefisien Fe yang molnya ditanya, nilainya 2, kita letakkan di atas. Sedangkan mol dari reaksi pembatas, nilainya juga 2. Koefisien Al-nya ya 2 dikali mol Al-nya ini sebesar 2 mol. Nah, ini kita coret, hasilnya adalah 2 mol. Jadi kita sudah bisa memperoleh nilai dari mol Fe-nya sebesar 2 mol. Nah, barulah kita bisa mencari massa dari Fe-nya atau besinya ya. Gram Fe atau massa Fe rumusnya N dikali Ar unsur besinya. Mol Fe-nya kita peroleh sebesar 2 mol. Kita kali dengan Fe Ar-nya 56. Ini 56 dikali 2. Hasilnya sebesar 112. Satuannya dalam gram. Jadi kita sudah memperoleh jawabannya ada di option yang D. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Cisplatin Mr300 senyawa anti kanker disintesis dengan mereaksikan 1,7 gram amonia. Mr amonianya 17 dengan 8,3 gram K2PtCl4, Mr-nya 415. Menurut reaksi, ini persamaan reaksinya. Jika reaksi berlangsung sempurna, maka reaksi yang tersisa adalah, jadi yang ditanyakan adalah massa reaksi yang tersisa. Untuk mencari massa reaksi yang tersisa, kita terlebih dahulu harus mengetahui manakah reaksi yang tersisa ya dari reaksi antara amonia dan K2PtCl4 ini. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari mol dari masing-masing reaksi. Di sini mol amonianya kita cari dulu dengan menggunakan rumus massa dibagi Mr-nya. Nah, amonia yang digunakan massanya di soal ada 1,7 gram dibagi dengan Mr amonia 17. Ini hasilnya adalah 0,1 mol. Selanjutnya kita juga bisa mencari mol dari reaksi K2PtCl4 dengan menggunakan rumus massa dibagi Mr juga. Massanya yang digunakan 8,3 per Mr K2PtCl4-nya 415. Ini hasilnya adalah 0,02 mol. Nah, kalau kita lihat NH3 ini dia sebagai reaksi dan K2PtCl4 juga sebagai reaksi ya. Maka kita harus buat mula-mula reaksi sisa. Kita tulis dulu reaksinya K2PtCl4 ditambah 2NH3 menghasilkan cisplatin atau VTNH3 2 kali Cl2 plus 2KCl. Ini persamaan reaksinya sudah setara ya. Jumlah semua atom-atomnya di kiri dan kanan sudah sama semua kalau kita hitung. Jadi langsung saja kita buat mula-mula reaksi sisa. Nah, mol mula-mula dari NH3 itu sebesar 0,1, sedangkan mol mula-mula dari K2PtCl4 sebesar 0,02. Sedangkan mol mula-mula untuk produk seperti biasa nilainya 0 atau tidak ada ya, karena produk terbentuk setelah terjadi reaksi kimia. Langkah selanjutnya kita tentukan reaksi pembatas atau reaksi yang habis dalam reaksi. Caranya seperti biasa, kita bagi masing-masing mol dengan koefisiennya 0,02 dibagi koefisiennya 1, hasilnya adalah 0,02. Sedangkan yang NH3 0,1 dibagi koefisiennya 2 adalah 0,05. Nah, kalau kita lihat hasil bagi yang lebih kecil adalah K2PtCl4. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa K2PtCl4 ini dia sebagai reaksi pembatas atau dia habis dalam reaksi. Nah, jadi mol yang kita gunakan untuk mencari mol yang lainnya yang belum diketahui adalah mol dari K2PtCl4 karena dia sebagai reaksi pembatasnya. Untuk reaksi yang tersisa itu adalah NH3, sedangkan K2PtCl4 dia habis dalam reaksi. Nah, selanjutnya kita cari mol dari NH3 yang bereaksi ya dengan menggunakan konsep perbandingan koefisien. Mol yang ditanya yaitu NH3, koefisiennya 2, kemudian koefisien dari reaksi pembatas atau yang habis dalam reaksi nilainya 1 dikali mol reaksi pembatasnya 0,02. Jadi ini hasilnya adalah 0,04. Jadi kita sudah menemukan mol dari NH3 yang bereaksi sebesar 0,04. Nah, ingat kalau di kiri tandanya kita kurang, sedangkan di kanan ditambah ya.
Jadi 0,1 dikurang 0,04 itu hasilnya adalah 0,06 mol. Jadi mol dari NH3 yang bersisa itu sebesar 0,06 mol. Nah, jadi seperti itu ya. Mol itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus perbandingan koefisien ya. Kalau kita tulis rumusnya itu seperti ini. Mol ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang sudah diketahui. Nah, tapi yang mol yang kita gunakan untuk mencari mol yang belum ada itu adalah mol dari reaksi pembatas ya. Mol acuan kita untuk mencari mol lain yang belum diketahui. Nah, selanjutnya barulah kita cari massa dari NH3 yang bersisa dengan rumus mol dikali MR-nya. Mol dari NH3-nya udah ada nih, 0,06 yang tersisa dikali dengan 17. Jadi hasilnya ini adalah 1,02, satuannya dalam gram. Jadi jawabannya sudah kita peroleh, yaitu ada di option B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Etanol atau C2H5OH dapat dijadikan bahan bakar alternatif sesuai dengan persamaan reaksi pembakaran. Nah, ini ada persamaan reaksi pembakaran etanol. Kalau kita lihat, reaksi ini udah setara ya, karena jumlah atom di ruas kiri dan kanan reaksi ini sudah sama kalau kita hitung. Nah, kemudian jika 13,8 gram etanol MR-nya 46 dibakar dengan 19,2 gram O2 MR-nya 32, maka massa gas CO2 MR-nya 44 yang diemisikan ke udara jika persentase hasil reaksi pembakaran etanol tersebut 80%. Jadi yang ditanya adalah massa dari CO2-nya ya, tapi di sini ada yang sedikit berbeda karena persentase hasilnya hanya 80% saja. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita mencari mol dari masing-masing bereaksi, yaitu di sini ada etanol atau C2H5OH dan satu lagi adalah O2 ya reaksinya. Rumus mencari molnya sama seperti biasa, massa dibagi MR-nya. Di sini etanol massanya 13,8 dibagi dengan MR etanolnya 46. 13,8 bagi 46 itu hasilnya adalah 0,3 mol. Selanjutnya kita cari juga mol dari O2. Rumusnya juga sama, massa dibagi MR-nya. Di sini yang digunakan massa O2-nya sebesar 19,2 ya. Dibagi dengan MR O2-nya ada 32. 19,2 dibagi 32. Ini hasilnya sebesar 0,6 mol. Nah, selanjutnya karena ada 2 mol dari reaksi yang sudah diketahui, maka seperti biasa kita harus buat reaksinya dulu ya. Kemudian kita buat mula-mula reaksi sisa dan kita tentukan reaksi pembatasnya. Nah, ini kita buat dulu reaksinya. Kemudian kita buat mula-mula reaksi sisanya. Ini produk mula-mulanya molnya 0. Ada etanol, mol mula-mulanya sebesar 0,3. Kemudian mol mula-mula dari O2 0,6. Nah, selanjutnya kita tentukan yang mana yang menjadi reaksi pembatas. 0,3 dibagi koefisiennya 1, ini hasilnya 0,3. 0,6 ini dibagi dengan koefisien O2-nya 3. 0,6 bagi 3 itu hasilnya adalah 0,2. Hasil bagi yang lebih kecil adalah yang reaksi O2 ya, karena hasil baginya 0,2. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa O2 ini dia habis dalam reaksi atau menjadi reaksi pembatas. Nah, selanjutnya barulah kita cari mol yang kita butuhkan. Karena kita mau mencari massa CO2, tentunya kita harus cari dulu mol CO2-nya. Nah, di sini kita gunakan kembali rumus perbandingan koefisien. Mol CO2 tentunya kita letakkan di atas terlebih dahulu, koefisien CO2-nya 2 dibagi dengan koefisien O2-nya nilainya 3 dikali mol O2 yang menjadi reaksi pembatas, nilainya adalah 0,6 mol. Nah, ini kita bisa kalikan 0,6 kali 2 itu 1,2 dibagi 3 hasilnya adalah 0,4 mol. Nah, ini mol dari CO2-nya ya, sebesar 0,4. Jadi kita sudah mengetahui mol CO2-nya sebesar 0,4 mol. Nah, selanjutnya kita cari massa dari CO2. Rumusnya N dikali MR. Mol dari CO2-nya 0,4. Kita kali dengan MR CO2 nilainya 44. 0,4 dikali 44. Ini hasilnya adalah 17,6 gram. Nah, karena persentase hasilnya hanya 80%, berarti kita kali lagi 80% itu kan 80/100 dikali dengan massa
Hasil reaksinya jika 100% itu 17,6. Nah, ini 0,8 dikali 17,6. Nanti hasilnya adalah 14,08 gram. Jadi kita sudah mendapatkan jawabannya ada di option D ya. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam suatu tabung reaksi terjadi reaksi sebagai berikut. Ini ada reaksinya, bisa dilihat di soal. Pada reaksi tersebut digunakan 0,01 mol logam perak atau Ag dan 50 ml larutan ZnOH 2 kali yang diperoleh dari hasil pengenceran 10 ml larutan ZnOH 1 molar. Jika reaksi berlangsung stoikiometri dan sempurna, massa Zn, Ar, Zn sama dengan 65,4 yang terbentuk dalam reaksi di atas adalah. Jadi di soal ini sudah diketahui mol dari perak atau Ag yang direaksikan yaitu sebesar 0,01 mol. Nah, di sini larutan ZnOH yang digunakan sebanyak 50 ml yang diperoleh dari hasil pengenceran 10 ml larutan ZnOH 1 molar. Jadi kita harus cari dulu berapa konsentrasi dari larutan 50 ml ZnOH 2 kali yang direaksikan ini ya, dengan menggunakan rumus pengenceran yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, M1 ini adalah konsentrasi larutan pekat atau sebelum diencerkan, sedangkan V1 adalah volume ya, volume larutan pekat. M2 adalah konsentrasi larutan setelah diencerkan, V2 adalah volume larutan setelah diencerkan. Nah, di sini konsentrasi larutan pekatnya yaitu ZnOH 2 kali yang digunakan yaitu 1 molar, volume larutan pekatnya yaitu sebesar 10 mili. Sama dengan M2 kita cari V2 setelah diencerkan volumenya menjadi 50 ml ya. Nah, ini kan kita bisa kali hasilnya 10, 50 M2. Sehingga M2 nya sama dengan 10 per 50. Ini hasilnya 1/5 atau sama dengan 0,2 molar. Nah, ini kita sudah mendapatkan molaritas dari larutan ZnOH yang direaksikan ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat mol dari ZnOH-nya belum diketahui, maka kita harus cari dulu mol dari reaksi ZnOH-nya dengan menggunakan rumus M dikali V. M dikali V. Nah, di sini. Jadi molaritas ZnOH-nya 0,2 molar dikali dengan volume larutan ZnOH yang digunain yaitu sebesar 50 mili. 50 kali 0,2 yaitu sebesar 10 milimol. Nah, karena satuan untuk mol reaksinya berbeda, yang untuk Ag ini satuannya mol, sedangkan untuk ZnOH 2 kali satuannya milimol. Maka kita samain aja ya, satuannya menjadi milimol. Kalau satuannya berbeda itu tidak boleh ya. Jadi 0,01 mol dikali 1000 hasilnya adalah 10 milimol. Sehingga mol Ag-nya kalau kita jadikan milimol sebesar 10 milimol juga. Nah, di sini selanjutnya kita tentukan reaksi pembatas karena mol dari Ag dan reaksi Ag dan ZnOH 2 kalinya sudah diketahui. Maka kita perlu tentukan reaksi yang habis dalam reaksi. Sini kita tulis saja reaksinya 2Ag plus ZnOH 2 kali menghasilkan Zn ditambah Ag2O plus H2O. Nah, ini reaksinya sudah setara ya. Jadi tidak perlu kita setarkan lagi. Mula-mula reaksi sisa. Ini biar jelas saya buat kayak gini saja. Nah, ini mol mula-mula produk itu tidak ada ya, 0 nilainya. Nah, di sini mol dari Ag atau reaksi Ag itu sebesar 10 milimol dan mol dari ZnOH yang direaksikan juga sebesar 10 milimol. Nah, selanjutnya kita tentukan reaksi pembatas dengan cara membagi mol masing-masing reaksi dengan koefisiennya. 10 bagi 2 ini hasilnya 5, 10 dibagi koefisien ZnOH-nya 1, 10 bagi 1 hasilnya juga 10. Sehingga kita bisa menyimpulkan hasil bagi yang lebih kecil adalah yang Ag atau perak. Sehingga perak ini dia akan menjadi reaksi pembatas atau habis dalam reaksi kimia ini. Nah, jadi mol acuan kita yang Ag ya untuk menentukan mol yang kita perlukan. Nah, di sini kita mau mencari massa ya, massa dari Zn yang dihasilkan. Maka kita perlu cari mol Zn-nya terlebih dahulu. Mol Zn kita cari dengan menggunakan rumus perbandingan koefisien. Di sini koefisien Zn-nya 1 di reaksi, kemudian koefisien reaksi pembatasnya yaitu Ag nilainya 2 dikali dengan mol reaksi pembatasnya yaitu Ag sebesar 10 milimol. Sehingga setengah dari 10 hasilnya adalah 5 milimol. Nah, ini kita sudah dapat mol Zn-nya. Langkah selanjutnya kita tinggal mencari massa dari Zn
N-nya ya. Nah, ini kan ada segitiga yang sudah pernah kita buat. Jadi kalau kita mau cari GR atau massa, rumusnya N kali MR. Jadi gram dari Zn, rumusnya adalah N dikali MR-nya. Molnya yaitu sebesar 5 milimol kita kali dengan MR atau AR ya, karena Zn ini kan dia unsur. AR Zn-nya yaitu sebesar 65,4. 65,4. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Kalau kita kalikan, ini hasilnya adalah 327, satuannya adalah miligram. Karena satuan molnya dalam milimol, maka satuan massanya juga dalam miligram ya. Tetapi kalau kita menggunakan satuan molnya mol, maka satuan massanya nanti dalam gram. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita sudah mendapatkan jawabannya di option B. Oke guys, kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam industri logam vanadium yang digunakan dalam campuran baja diperoleh dengan jalan mereaksikan vanadium atau lambang logamnya itu V ya. Vanadium oksida, AR-nya V itu 51, O sama dengan 16 dengan kalsium. Ca, AR-nya 40 pada suhu tinggi. Nah, ini reaksinya bisa kita lihat di soal. Jika 3,64 gram P2O5 direaksikan dengan 8 gram Ca, menghasilkan 1,53 gram vanadium, maka persentase hasil reaksi tersebut adalah, jadi yang ditanyakan pada soal ini adalah persentase hasil reaksi ya. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Untuk mencari persentase hasil reaksi, rumusnya adalah massa nyata atau massa hasil percobaan ya, dibagi dengan massa hitung. Massa hitung atau nama lainnya juga bisa massa teoritis dikali 100%. Ini rumus yang digunakan ya, yaitu massa nyata per massa hitung dikali 100%. Nah, di sini kalau kita lihat, yang ditanya adalah persentase hasil reaksi, dan di soal juga sudah diketahui bahwa massa dari logam vanadium atau hasil reaksinya itu sudah diketahui sebesar 1,53. Nah, yang 1,53 ini adalah massa nyata ya, atau massa yang diperoleh dari hasil percobaan. Maka yang perlu kita cari untuk mencari persentase hasil reaksinya adalah massa vanadium yang diperoleh dari hasil teoritis atau massa hitungnya ya. Oke, kita cari saja massa vanadium yang diperoleh dari hasil perhitungan. Nah, di sini kalau kita lihat ada gram dari reaktannya yaitu V2O5. Nah, ini molnya kita cari dulu. Mol dari V2O5 ya. Rumusnya massa dibagi MR-nya. Massa per MR. Nah, di sini massa dari V2O5 yang digunakan yaitu 3,64 per MR dari V2O5. Kita hitung dulu ya, MR V2O5. Nah, ini V itu AR-nya 51 karena di rumus molekulnya ada 2, V-nya berarti 51 kali 2 itu 102 ya. 102 ditambah O-nya ada 5 nih, 5 dikali ARO 16 yaitu 80. Jadi MR dari V2O5 itu totalnya adalah 182. Nah, berarti tinggal kita masukin aja nih 3,64 dibagi 182. Nah, ini hasilnya adalah 0,02 mol. Nah, langkah selanjutnya kita cari mol dari reaksi satunya lagi yaitu kalsium. Karena di sini massa kalsiumnya juga sudah diketahui, maka kita bisa cari mol dari kalsiumnya atau Ca ya. Rumusnya adalah Gr per Ar karena kalsium ini dia dalam bentuk unsur bukan senyawa. Nah, gram kalsium yang digunakan yaitu sebesar 8 gram dibagi dengan AR dari Ca-nya di soal 40 ya. Jadi 8 per 40. Hasilnya adalah 0,2 mol. Nah, karena ada 2 buah mol reaksi yang sudah diketahui, maka kita harus buat reaksinya dulu. Kemudian kita tentukan reaksi pembatasnya ya. Ini kita tulis dulu reaksinya. Ini hasilnya 5CaO plus 2V. Nah, ini kita buat mula-mula reaksi, kemudian sisanya. Nah, mol mula-mula dari produk seperti biasa tidak ada ya. Di sini mol dari kalsium mula-mulanya ada sebesar 0,2 mol. Kemudian mol dari V2O5 yang tersedia sebesar 0,02. Ini mol mula-mulanya. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan reaksi pembatas. Caranya kita bagi masing-masing mol ini dengan koefisiennya. Ini 0,2 dibagi 5. Ini hasilnya adalah 0,04 ya. Kemudian 0,02 dibagi 1 hasilnya 0,02. Nah, kalau kita lihat hasil bagi yang lebih kecil yaitu adalah yang V2O5. Sehingga V2O5 ini menjadi reaksi pembatas atau dia habis dalam reaksi kimia ini. Nah, yang kita perlukan adalah mol dari vanadiumnya karena kita mau cari massa dari vanadium. Kita cari mol dari
vanadiumnya ya, atau V. Nah, menggunakan rumus perbandingan koefisien. Di sini koefisien V-nya ada 2, kita letakkan di atas koefisien yang ditanya ya. Kemudian koefisien yang V2O5 atau reaksi pembatas nilainya 1 dikali mol dari V2O5 yang menjadi reaksi pembatas, yaitu sebesar 0,02 mol. Nah, ini 2 dikali 0,02 itu hasilnya 0,04. Sehingga kita sudah bisa mendapatkan mol dari V-nya sebesar 0,04. Barulah kita bisa mencari massa dari V ya, dengan menggunakan rumus mol dikali AR-nya. Nah, molnya sebesar 0,04, kita kali dengan ARV di soal. Kalau kita lihat AR-nya 51 tadi ya. Jadi 0,04 dikali 51. Nah, ini hasilnya adalah 2,04 gram. Nah, ini kita sudah mendapatkan massa teoritis atau massa hitung dari vanadium yang dihasilkan dari reaksi ini ya. Barulah selanjutnya kita bisa mencari persentase hasil reaksinya. Nah, untuk mencari persentase hasil kita gunakan rumus yang di atas, yaitu massa percobaan atau massa nyata. Di soal sudah diketahui massa vanadium yang dihasilkan yaitu sebesar 1,53, kita bagi dengan massa vanadium yang diperoleh dari hasil perhitungan kita ya, yaitu sebesar 2,04 kita kali dengan 100%, sehingga kita dapat persentase hasilnya 1,53 dibagi 2,04 itu hasilnya 0,75 dikali 100%, hasilnya adalah 75%, sehingga jawabannya ada di option D. Baik, ini soal selanjutnya. Tahap reaksi dalam analisis kandungan NiS Mr sama dengan 90 dari suatu batuan sebagai berikut. Nah, ini ada reaksinya ya. Ada dua reaksi di sini, ada dua persamaan reaksi. Bila analisis 0,450 gram, batuan memberikan 0,144 gram endapan Ni C4H7N2O2 dua kali, Mr-nya sama dengan 288, maka persentase NiS dalam batuan tersebut adalah. Jadi yang harus kita ketahui pertama kali adalah rumus mencari persentase unsur atau persentase ini ya juga bisa senyawa di dalam suatu cuplikan. Jadi rumus untuk mencari persentase unsur atau senyawa dalam suatu cuplikan atau sampel yaitu massa unsur atau senyawa per massa cuplikan atau sampel ya istilah lainnya, massa cuplikan dikali dengan 100%. Yang ingin kita cari adalah persentase NiS. Persentase NiS ini yang kita cari. Sehingga rumusnya massa NiS-nya per massa cuplikannya. Per massa cuplikannya. Di sini yang menjadi cuplikan yaitu yang dianalisa ini ya, yaitu adalah 0,450 gram batuan. Jadi massa NiS per massa batuannya atau cuplikannya ya di sini. Cuplikannya yaitu batuan. Massa NiS per massa batuan kita kali dengan 100%. Nah, di sini massa batuannya sudah ada sebesar 0,450 gram. Yang belum ada yaitu massa NiS-nya. Maka kita harus cari massa NiS-nya dulu. Nah, untuk mencari massa kita tentunya masih mengingat rumus mol ya. Gr N Mr. Sehingga rumus untuk mencari gram atau massa yaitu N dikali Mr. Nah, di sini mol dari NiS-nya belum ada. Yang bisa kita cari yaitu mol dari senyawa ini, NiC4H7N2O2 dua kali. Kita cari dulu ya molnya. Jadi kita cari mol senyawa NiC4H7N2O2 dua kali ini. Rumusnya adalah gram per Mr ya, atau massa dibagi Mr. Nah, di sini massa dari endapan NiC4H7N2O2 dua kali ini sebesar 0,144. Kita bagi dengan Mr-nya yaitu sebesar ini 288. Nah, ini kalau kita bagi nanti hasilnya adalah 0,0005 mol. Nah, ini kita sudah mendapatkan mol dari senyawa NiC4H7N2O2 dua kali ini. Nah, barulah selanjutnya kita cari mol NiS-nya ya dengan menggunakan rumus perbandingan koefisien reaksi. Di sini kita tulis ulang saja reaksinya, NiS ditambah 4HNO2 itu menghasilkan NiNO3 dua kali plus S plus 2NO ditambah dengan 2H2O. Selanjutnya reaksi yang satu lagi yaitu
NO3 2 kali plus 2C4H8N2O2 menghasilkan NiC4H7N2O2 2 kali plus 2HNO3. Nah, ini persamaan reaksinya. Ada dua persamaan reaksi dan persamaan reaksi ini sudah setara. Jadi kita bisa langsung gunakan. Nah, di sini yang ingin kita cari tadi adalah mol dari NiS-nya ya. Karena kalau udah dapat molnya kita bisa cari massa NiS-nya. Nah, di sini yang sudah diketahui tadi adalah mol senyawa yang ini. NiC4H7N2O2 2 kali. Nilainya 0,0005 mol ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat NiNO3 2 kali ini dia muncul di dua persamaan reaksi ini ya. Nah, NiNO3 2 kali ini dia merupakan zat antara ya, karena dia muncul di kedua persamaan reaksi ini. Jadi kita harus cari dulu mol dari NiNO3 2 kali. Kalau kita lihat perbandingan koefisien antara NiNO3 2 kali dengan NiC4H7N2O2 2 kali itu kan 1:1 kan. Koefisiennya sama, 1 dengan 1. Sehingga molnya juga pastilah sama ya. Nah, ini kita udah dapat mol NiNO3 2 kalinya sebesar 0,005. Nah, kalau kita lihat perbandingan koefisien NiS dengan NiNO3 2 kali ini juga sama, 1 dengan 1. Sehingga mol NiS-nya juga sama, yaitu senilai 0,0005. Nah, setelah kita mendapatkan mol NiS-nya, barulah kita cari massa NiS-nya. Atau gram dari NiS, rumusnya adalah, kalau kita mau cari gram, N dikali MR NiS-nya. Mol NiS-nya 0,0005, kita kali dengan MR NiS di soal 90. Nah, ini hasilnya nanti 0,045 satuannya dalam gram. Nah, barulah kita bisa mencari persen NiS ini, karena masanya sudah diketahui ya. Jadi massa NiS-nya 0,045 per massa batuan atau sampelnya. Kita pakai rumus yang di atas ini ya. Massa batuannya tadi sebesar 0,450 atau 0,45 gram. Kita kali dengan 100%. Nah, ini hasilnya kalau kita bagi sebesar 0,1 ya. Kita kali 100%, hasilnya adalah 10%. 10%. Jadi jawabannya ada di option A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebanyak 1,6 gram batuan yang mengandung besi dilarutkan dalam asam pekat berlebih sehingga semua ion besi Ar Fe56 dalam larutan ini diendapkan sebagai Fe2O3. MR-nya 160. Bila massa endapan Fe2O3 yang diperoleh adalah 0,64 gram, maka persentase kadar unsur besi dalam batuan tersebut adalah. Jadi soal ini menanyakan persentase unsur ya di dalam sampel atau cuplikan batuan ini. Jadi rumusnya untuk mencari persen kadar unsur dalam sampel atau cuplikan adalah massa unsurnya, massa unsur per massa cuplikan atau sampel ya. Massa cuplikan kita kali dengan 100%. Nah, ini rumus yang digunakan untuk mencari persentase unsur dalam cuplikan. Nah, di sini massa cuplikan sampelnya sudah ada sebesar 1,6 gram. Maka yang perlu kita cari adalah massa unsur besinya terlebih dahulu. Nah, di sini besi itu dia diendapkan dalam senyawa ini ya, Fe2O3. Nah, di dalam senyawa Fe2O3 ini terkandung besi. Nah, maka kita harus cari berapa massa unsur besi di dalam senyawa Fe2O3 ini. Nah, untuk mencari massa unsur di dalam senyawa, rumusnya adalah N dikali Ar unsurnya per Mr senyawanya kita kali dengan massa senyawanya. Nah, ini rumus untuk mencari massa unsur dalam senyawa. Yang kita mau cari adalah massa unsur Fe atau besi di sini. Jadi MFe sama dengan NFe. Ini maksudnya N di sini adalah indeks dari unsur Fe di dalam senyawa ini ya. Nah, di sini indeksnya Fe-nya jumlah atomnya ada 2. 2 dikali ArFe nilainya adalah ini ya 56 per Mr dari senyawa. Di sini Mr-nya 160 dikali dengan massa senyawa Fe2O3-nya atau massa endapan Fe2O3-nya sebesar 0,64. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. 56 dikali 2. Ini hasilnya adalah 112 per 160 dikali dengan 0,64. Sehingga
0,64 dikali 112 ya. Ini hasilnya adalah 71,68 per 160. Sehingga tinggal kita bagi saja. 1,68 dibagi 160. Hasilnya adalah 0,448 gram. Nah, ini adalah massa besi yang terkandung di dalam endapan Fe2O3. Nah, selanjutnya barulah kita bisa mencari massa dari unsur besi yang terkandung dalam cuplikan ini. Nah, massa unsur besi sudah kita peroleh sebesar 0,448 gram. Kita bagi dengan massa cuplikan atau sampelnya sebesar 1,6 gram, kita kali dengan 100%. Sehingga nanti kita peroleh hasilnya sebesar 28%. Nah, sehingga jawabannya ada di option C.